Dia ngeliatin ke arah saya pas lagi bakar sate itu bang. Cuman anehnya dia nggak ngambil sate yang saya bakar. Habis itu sosok itu hilang gitu aja. Hilangnya itu bener-bener tuh nggak ada. Nah, waduh. Terus naon deui apalagi nunjuk ke arah situ bah. Pas dibuka, abah orang pertama yang lari ke situ. Oke. Pas dibuka duit bang. Oh. Nah saya udah berontak pas dia mau cium. Oke. Ya di situ saya berontak, saya tangkis gitu aja, refleks kan bang. Refleks saya tangkis, jangan naon minyak zaitun. Dia diem aja, dia diem tapi sambil ngeliatin saya. Jadi si Aki, katanya beliau bilang si Aki minta air mani. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Di mana narasumber kita ini pernah katanya melakukan pesugihan sate gagak. Nah, seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum, Ya, Bang waalaikumsalam Ahmad. Bang Ale. Wah, Bang Ahmad, makasih nih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Sama-sama. Jauh Bang. ya perjalanannya ya. Lumayan. Lumayan ya. Dari Karawang ke Dari sini. Karawang betul. Naik kereta ya lumayan 2 jaman ya, Bang. 2 jam lah 2 jam ada. ya. Ya. Oke. Sekali lagi terima kasih nih, Yuk, Bang. siap, Ya, sama-sama, Bang Ale. Udah Ya. menyempatkan waktu buat berbagi cerita ke penonton setia Jejak Backpacker. Ya. Nah, jadi Bang Ahmad ini punya pengalaman tentang pesugihan sate gagak ya. Iya, Nah, betul. itu bisa di-spill sedikit dulu aja kisi-kisinya seperti apa yang mau Bang Ahmad ceritain ini nanti. Jadi saya di sini mau menceritakan soal pengalaman saya waktu saya melakukan pesugihan jual sate gagak yang ujung-ujungnya berakibat fatal juga kepada diri saya sendiri. Dan ada kejadian yang tidak mengenakan sampai membuat saya trauma saat itu, yaitu pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai dukun. Aduh. Oke, disimpan dulu aja kalau gitu ceritanya, Siap, Bang baik. Ahmad. Kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Bang Ahmad bercerita lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan. Nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan. Keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Ahmad udah baik. siap ya buat cerita. Siap. Ya, ungkapkan aja semua nih Bang Ahmad ya. Ya, Biar clear, biar enak juga penonton menikmati cerita Bang Ahmad ini. Oke ya, siap? Siap. Siap, Bang. Silahkan Bang Ahmad. Jadi dimulai waktu tahun 2021. Jadi saat itu walaupun saya posisi masih bekerja, tapi gaji juga nggak cukup bang. Karena ada kebijakan dari perusahaan, karena kita dulu stay at home ya. Jadi gaji juga dibayar setengah. Intinya ada kesulitan ekonomi lah, gitu. Oke. Ya. Jadi sebelum itu saya sempat ikutan rombongan tawasul awalnya.
rombongan tawasul di dekat daerah saya juga, nggak jauh lah dari rumah intinya. Jadi saat itu saya memutuskan gabung dengan beliau, dengan rombongan pengajian beliau, rombongan tawasulan beliau. Dan setelah pulang dari salah satu tempat ziarah yang terkenal di Jawa Barat, yang sampai kita harus mandi 1 sampai 7 sumur. Kemudian ujung-ujungnya kita disuruh bermunajat, berdoa di depan makam lah. Intinya ya begitu. Jadi saat itu saya cerita ke beliau tentang problem saya, problem keluarga, dan beliau menanggapi. Saya tanya ke beliau gini, ini gimana ya Kang? Saya sekarang lagi ada di posisi sulit, hutang di mana-mana, dan saya juga nggak bisa nyukupin kebutuhan keluarga saya nih, kayaknya Kang. Itu. Terus beliau jawab, ada cara yang simple, cara yang sederhana, tapi kamu mau nggak ngejalaninya? Apa itu Kang? Saya tanya ke beliau. Terus Kang Dani jawab, namanya Kang Dani ya. Terus Kang Dani jawab, sate gagak, mau nggak? Sate gagak, saya jawab begitu. Sate gagak itu apa Kang? Terus beliau menjelaskanlah ke saya, Bang. Jadi ini tuh pesugihan. Intinya kita syariat lah di sini. Kalau pesugihan terlalu kasar. Intinya kita juga minta ke makhluk lain. Makhluk lain itu dia ciptaan Allah juga, ciptaan Tuhan juga. Jadi diperhalus bahasanya. Iya, diperhalus. Walaupun saya tahu merujuk kemana. Tapi untuk ukuran pemuda umur 24 tahun kala itu memang agak di batas luar kewajaran aja saya melakukan itu. Tapi karena keadaan terpaksa, ya udah saya ikuti. Lanjut ya Bang ya. Ini minim resiko, kata dia begitu. Minim resiko. Iya, kata Kang Daniel jawabnya. Tanpa tumbal, tanpa persyaratan yang ribet. Intinya kamu nanti bakal dapat uang secara instan. Dan apa yang kamu mau bakal dikabulin sama dia, karena beliau perantara dari Tuhan. Beliau bilang begitu. Karena kondisi saya lagi kalut, ya udahlah saya iyakan aja. Oke, lanjut. Kita janjian sekitar, sebentar saya ingat-ingat dulu tuh, bulan Februari tanggal 21 tahun 2021. Ya. Kita start dari Karawang ke salah satu kota di timurnya Cirebon. Itu kita berangkat sekitar jam 3 pagi startnya, dengan sewa mobil tetangga ada disewa. Nah, setelah itu beliau di perjalanan juga bilang, kamu bawa uang berapa? Ya, sesuai sama kesepakatan nggak? Kata Kang Dani begitu. Bawa sih, cuman saya belum nuker cash. Oh, bisa kok ditransfer. Transfer aja dulu ke saya. Kata Kang Dani begitu. Oh ya udah. Nah, setelah dia kasih nomor rekening dia ke saya transfer. Oke tuh. Kita belanja dulu ya. Kata Kang Dani. Belanja kemana Kang? Adalah. Jadi nggak jauh dari tempat itu ada yang jual, karena beliau udah janjian dulu sama mungkin warga sekitar atau gimana, saya juga kurang paham Bang. Ya. Yang saya ingat saat itu ada kembang-kembang, bunga-bungaan begitu, ada minyak wangi, ada dupa yang panjang-panjang itu, dupa yang biasa teman-teman Chinese pakai buat ibadah begitu. Terus ada juga burung gagak 2 ekor. Masih hidup tuh? Masih. Warnanya hitam. Ukurannya tuh sedang lah, seukuran burung gagak gitu. Gimana sih? Matanya merah. Ya. Oke. Jadi sepasang, jantan sama betina. Saya ingat banget itu.
Karena di persyaratannya itu beliau bilangnya. Terus gimana? Saya tanya. Ini nanti ritualnya bagaimana, Kang? Ada nanti si praktisinya di sana. Bukan sama Akang kok, kata Kang Daniel. Ya udah, ayo aja. Jadi sekitar setengah perjalanan hati saya udah dag-digdug, Bang. Kayak saya mikir, bener nggak ya apa yang saya lakuin? Gitu. Menyalahi aturan nggak? Cuma balik lagi, toh mungkin ini jalannya, mungkin ini rezeki saya, walaupun caranya salah. Yang penting masalah saya selesai dulu. Saya hidup tenang, toh nggak pakai tumbal ini. Saya mikirnya awalnya begitu. Ya. Lanjut setelah itu, pas masuk ke area perbatasan Cirebon dan kota itu, kita belok kanan, ada SD, terus ada pohon-pohon jati, banyak hutan jati lah istilahnya. Terus lewat perlintasan kereta, Bang. Di situ. Di situ kita juga udah sempet dicekal sih, sepertinya. Karena salah satu rombongan kita, kebetulan kita 4 orang pergi. 4 orang yang satu mobil itu. 4 orang yang dari Karawang. Saya nggak kenal. Yang saya kenal cuman Kang Dani aja. Ya, Kang Dani aja. Salah satu temannya Kang Dani itu dia tiba-tiba kesurupan, Bang. Di dekat rel kereta itu. Oke. Iya. Dia bertingkah seakan-akan jadi kakek-kakek. Dan nyuruh kita semua buat balik saat itu juga. Pas udah lewat jalur perlintasan kereta yang di pohon jati, di hutan jati itu, Bang. Udah ditenangin tuh. Tapi kita tetap melanjutkan perjalanan walaupun udah ada larangan seperti itu, Bang. Kita lanjut. Sampailah di rumah si praktisi tersebut. Ya. Kita sebut saja Mbah Apri. Ya. Jadi modelan rumahnya tuh walaupun itu di daerah bukan Jawa Barat ya, tapi mayoritas di situ suku Sunda malah. Ya jadi saya nggak ada kendala buat bahasa ya. Saya berbicara pakai bahasa daerah tersebut. Ya udah. Assalamualaikum, saya bilang begitu. Waalaikumsalam, kata beliau. Beliau orangnya saya lihat juga berwibawa. Terus pakaiannya juga pakai pakaian biasa, cuman pakai udeng lah di sini. Iya. Iya, pakai udeng. Aya perlu naon ka dieu ujang. Terus malah Kang Dani yang jawab. Iya bah, aya perlu. Ini bah, ada perlu. Ada perlu apa? Saya ceritakanlah masalah saya ke Mbah Apri itu. Setelah Mbah Apri tanya-tanya motivasi saya, karena saya ingin melunasi hutang orang tua, melunasi hutang saya sendiri, terus mencukupi kebutuhan keluarga gitu. Ya udah, tujuan kamu baik, tapi kamu harus pikir dulu matang-matang. Kamu sanggup nggak buat ngejalani ini? Saya lihat kamu juga bukan orang yang bermental baja, kata Mbak Apri seperti itu. Lanjut tuh, Bang. Lanjut setelah itu Mbak Apri menyuruh saya buat masuk ke kamarnya dia. Bukan kamar sih istilahnya, ruang kerja mungkin ya, karena di dalam juga banyak istilahnya sesajen-sesajen, terus foto-foto mungkin seperti wali. Iya, seperti itulah. Intinya 11-12 lah sama orang-orang yang sering tawasulan begitu. Iya. Terus ada foto Roro Kidul juga, lukisan Roro Kidul. Terus lukisan Insinyur Soekarno yang seperti itu. Terus saya juga tertuju sama salah satu lukisan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ya, saya tanya, "Bah, itu kayaknya saya nggak pernah lihat di lukisan manapun." Kata beliau begitu. Oh, itu karuhun saya. Jadi sosok yang mengikuti beliau sehingga beliau punya
kelebihan seperti itu. Itu nanti ngaruh nggak, bah? Ya namanya anak muda, saya nanya selengean kayak begitu dong. Enggak kok, cuman ngelarang doang supaya kamu nggak kesini. Lah saya kaget dong, karena pas di jalan perlintasan kereta itu sebelum ke rumah Mbak Apri, sempet salah satu temennya Kang Dani kesurupan kan, yang kakek-kakek. Ya mungkin kolerasinya ada di situ, Bang. Mungkin si karuhunnya nyuruh saya buat pulang. Terus lanjut, si Kang Dani dipanggil sama Mbak Apri. Dan Kak Dia, dan kesini. Dibawa nggak persyaratan yang saya minta? Gitu. Oh, dibawa, bah. Siap. Ya udah, sekarang aja. Kebetulan itu udah menunjukkan waktu jam 12:30 malam. Kita mulai jam 12:30 malam saat itu juga. Kita lewat jalan setapak. Lewatin hutan jati lagi, ngelewatin sawah, ngelewatin perbukitan yang lumayan menguras tenaga lah, gitu. Sampai di tempat itu, Bang, sekitar jam 2 pagi. Iya. Tuh. Sebenarnya juga saya takut pas kita ngelewatin hutan, karena beberapa kali saya lihat ular tanah. Iya, ular tanah gitu kan, kalau misalnya matuk ke kaki kan lumayan. Bukan lumayan lagi ya, Bang, sebenarnya. Dia beracun tapi nggak mematikan ya. Atau tapi mematikan juga. Mematikan sih. Iya. Tangannya. Ketakutan terbesar saya itu sebenarnya saat itu, bukan sosok apa segala macam saat itu. Ya udah, lanjut. Gitu. Bah, ini tempatnya di sini, yakin, Bah? Iya, betul di sini. Sok keluarin dulu persyaratan yang dibawa. Oke. Pertama, si Kang Dani itu dia ngegelarin tikernya tiker pandan, Bang. Tiker yang biasa orang pakai buat meninggal itu, warna coklat itu ya, yang warna coklat krem. Krem. Dan itu juga disediakan sama si Abah, bukan Kang Dani yang menyediakan. Katanya, kata Kang Dani, ini tuh emang bekas orang yang udah meninggal. Iya, karena salah satu persyaratannya itu, Bang. Bukan baru. Bukan baru, karena baru nggak bisa, karena nggak ada sense-nya gitu. Mungkin ya. Ya udah, saya nggak peduli lah. Yang penting tujuan saya tercapai awalnya. Ya udah, saya disuruh motong burung gagak. Itu. Saya nggak tahu caranya. Ya udah, kayak cara motong ayam aja, kata Mbak Apri gitu. Pakai bismillah dulu biar halal, katanya. Oh, tetap pakai baca bismillah juga ya. Katanya tetap. Saya di situ juga bingung. Kan apa yang akan saya lakukan mungkin secara syariat menyalahi aturan agama. Betul kan? Kenapa harus pakai bismillah? Tapi tetap saya lakukan. Nah, ketika saya motong si burung gagak itu, ini sumpah saya masih ingat banget. Ketika saya motong burung gagak yang jantan, itu gampang banget. Gampang. Pas saya potong, gampang lepas. Terus yang kedua nih, yang betina. Ternyata gagak itu lagi dipilih, dia tuh gagak yang dipilih gagak yang lagi bersarang, yang lagi nelor istilahnya. Iya. Terus pas saya sembelih, susah banget disembelihnya, Bang. Iya. Jadi si burung gagak itu pas saya sembelih, saya inget banget matanya tuh melotot ke arah saya, terus melotot sambil terus kedip, terus ngeluarin air mata. Burung gagak itu. Saya nggak tahu mungkin maknanya apa atau gimana. Yang jelas setelah saya coba beberapa kali, baru tuh bisa saya potong. Oke. Nah, pada saat proses pemotongan itu, saya emang beneran ditinggal sendiri, Bang. Bukan cuman soal proses pemotongan burung gagaknya itu, tapi pas saya ritual pun saya ditinggal sendiri, nggak ada yang nemenin. Saya cuma dikasih tahu caranya aja, step by stepnya. Ini tuh begini, ini begini. Lanjut saya jelaskan. Setelah dipotong, saya cabutin bulunya.
Terus saya potong-potong beberapa bagian ya kayak kita mau bikin sate aja gitu bang. Saya tusuk pakai tusukan sate biasa, tusuk. Kemudian si bunga kembang-kembang itu saya jajarin pakai, saya ingat banget dulu dia tuh pakai ini yang apa? Kendi, apa sih namanya ya? Kendi yang terbuat dari tanah liat itu. Ya, ada kendi tanah liat yang buat air, ada kendi yang buat tempat bunganya itu, ada dupa yang panjang-panjang sama kemenyan, nggak mungkin nggak seperti itu. Terus sama kayak ada satu kertas, dia tulisannya Arab, tapi Arab gundul dan saya nggak bisa bacanya, Arab gundul kayak gitu. Nah lanjut setelah itu bang, saya nyalain api, saya bikin sate itu. Nah Abah datang, Mbak Apri datang ke saya, suruh saya keluar dulu. Ya udah, saya keluar dari bangunan itu. Jadi saya kasih tahu dulu ciri-ciri bangunannya. Jadi si bangunannya itu berupa kotak. Di tengah-tengahnya ada makam keramat. Cuman saya nggak tahu makam keramat siapa. Itu posisi di tengah hutan setelah kita melewati bukit. Iya, bukan hutan jati lagi tapi beneran ya hutan aja. Iya. Jadi di tengah bangunan itu ada makam tua dan di atasnya tuh udah kopong, nggak ada genteng, nggak ada plafon, nggak ada apa, udah langsung aja. Dan kita bisa melihat sekelilingnya kayak pohon-pohon bahkan langit, blong aja gitu. Lanjut Abah nyuruh saya keluar dari situ, saya buka pintu bangunan itu. Abah nyuruh saya duduk, nyuruh saya cuci muka sambil baca Al-Fatihah 3 kali. Ya. Lanjut dia megang ngusap mata saya suruh masuk lagi. Dan ada sesuatu yang dia bisikin juga di saya. Saya yang awalnya takut jadi nggak takut bang setelah Abah ngebisikin sesuatu itu ke saya. Cuma saya nggak ngerti itu bahasa apa, disebut bahasa Sunda bukan, bahasa Jawa bukan. Tuh. Saya lanjut duduk di situ, saya bikin sate. Nah, kurang lebih ada sekitar 5 menit, ada angin tuh kenceng, gitu bang. Angin kenceng, tiba-tiba, padahal posisi lagi nggak hujan, tapi angin kenceng aja dan hawa dingin. Gak lama setelah itu bang, muncul dari belakang tembok. Pertama kuku dulu. Jadi kalau misalnya abang dulu pernah nonton Hantu Bondowoso itu yang kaset-kaset dulu, yang zaman dulu mungkin beberapa orang ada yang tahu. Bentukannya seperti itu. Kayak pertama dia kuku ngerayap klek gitu. Oke. Iya. Klek. Terus nggak lama-lama muncul sosok itu bang. Nyata nih ya. Nyata, solid. Oke. Solid. Bukan siluet tapi solid. Benar. Jadi sosoknya tuh berambut panjang, tapi ininya nggak berbulu. Cuman ininya tuh dia agak-agak keriput. Nah, gitu. Terus kukunya pada panjang. Terus taringnya juga dia bertaring, matanya merah, hidungnya kopong, hidung sama mulut tuh kayak bersatu. Oh. Iya. Dan ada suara mengeram juga dari sosok itu, gitu, pas datang. Cuman di situ anehnya saya nggak takut, nggak dikasih rasa takut. Saya cuma kayak ngelakuin bakar sate. Saya bakar sate. Udah beliau cuma ngeliatin aja. Beliau ngeliatin ke arah saya terus. Terus beliau nunjuk gitu. Ujung, mungkin dia nunjukin suatu tempat. Pokoknya nggak jauh dari makam lah, di sudut bangunan itu dia nunjuk situ. Nunjuk. Terus nggak lama dia ngeliatin ke arah saya pas lagi bakar sate itu bang. Cuman anehnya dia nggak ngambil sate yang saya bakar,
Habis itu sosok itu hilang gitu aja. Hilang itu bener-bener gitu, nggak ada. Nah, setelah itu Abah manggil-manggil dari kejauhan. Bah Apri manggil-manggil nama saya. Buruan cepet keluar, ayo keluar. Ya mungkin takutnya ada sesuatu yang berbahaya. Saya mikirnya dulu gitu. Saya di situ ya ngepris aja. Saya nggak bisa apa-apa karena pertama rasa takut kayak udah dihilangin. Saya kayak ngerasa nggak takut apa-apa. Terus di dalam juga saya malah mandangnya sate itu enak. Jadi kalau malah saya yang mau pengen makan sate itu, Bang. Iya. Dan sejujur saya makan satu. Oke. Saya makan satu gigitan. Saking penasarannya saya. Gitu. Lanjut, Abah masuk. Udah kan pertemuannya. Dia bilang apa? Abah bilang gitu ke saya. Nggak bilang apa-apa, Bah. Manehna tiba ngagerem doang ke saya. Dia cuman ngegerem doang ke saya. Artinya gitu. Waduh. Terus naon deui apalagi? Nunjuk ke arah situ, Bah. Pas dibuka, Abah orang pertama yang lari ke situ. Oke. Pas dibuka, duit, Bang. Oh, itu emang nunjuknya ke arah mana? Ke arah ujung, ke arah sudut bangunan. Oke. Di situ ketutup genteng sama rumput-rumput. Di situ. Jadi saya pastikan nggak ada apa-apa karena menurut saya segitu bersih. Itu terawat lah intinya bangunannya. Di situ ada apa? Ada genteng, ada rumput-rumput. Di situ pas dibuka sama Abah ada uang. Gitu. Seingat saya ada 5 sampai 6 gepok, tapi nggak ada ininya, nggak ada pita uangnya itu. Ya udah uang gepokan aja. Okay. Nggak pakai karet, nggak apa, cuman bersusun. Itu nyata. Cuma pas saya mau minta uang itu, ya kan saya yang butuh uang, nggak dikasih. Nggak dikasih sepeser pun nggak, selembar pun nggak. Selembar pun saya nggak dikasih. Karena apa alasannya? Katanya harus minimal 3 kali pertemuan sama beliau. Oke. Jadi uangnya ditahan dulu. Oh, sama si Mbah ini. Mbak ini. Karena ketika nanti kita maksain ambil uangnya, itu bakal ada hal mengerikan terjadi. Oke. Gitu. Kalau misalnya saya memaksakan untuk mengambil uang itu, ya udahlah. Saya nurut aja apa kata beliau, Bang. Ya udah, setelah itu saya ceritakan ke Kang Dani. Kang, tadi saya ngalamin hal yang lumayan menyeramkan, tapi posisi saya nggak takut. Ya itu. Bahkan saya sampai makan sate gagak yang harusnya saya jual ke makhluk itu, Bang. Terus Kang Dani cuma diem aja sambil geleng-geleng kepala. Kang Dani. Kamu sadar nggak ngelakuin itu? Sadar. Kok kamu berani banget? Ya kan saya bilang saya nggak dikasih rasa takut. Pas setelah Abah ngasih apa mantra-mantra atau doa ke saya nggak dikasih rasa takut, Bang. Kang, gitu. Kamu tahu nggak itu salah satu kesalahan? Kamu ngejual sesuatu ke orang tapi kamu makan sendiri. Kesel nggak kamu? Kata Kang Daniel begitu. Makanya Abah manggil saya buat supaya saya cepetan keluar. Itu, Pak. Terus gimana nih? Ya udah nanti di pertemuan selanjutnya mungkin bisa kita ambil. Tadi juga Bah Apri cerita kok ada sejumlah uang. Total tuh ada 58 juta katanya. Itu Kang Dani cerita ke saya pas udah di mobil. Tapi di situ juga Bah Apri ke saya kayak yang marah. Kayak yang marah gitu, Bang. Bah Aprinya. Karena saya terlalu barbar kalau kata orang-orang sekarang. Iya. Terus lanjut setelah itu pas kita pulang nih,
tepat di Gapura dekat perlintasan kereta itu. Ya. Saya ngelihat sosok itu lagi, Bang. Oh, sosok makhluk ini. Iya. Dan dia ada di belakang pohon jati, ngeliatin ke arah kita. Itu aja. Dan sosoknya persis yang saya lihat di bangunan. Ya karena memang itu. Saya di situ udah kayak mikir, wah, kayaknya saya dikibulin sama Kang Andi deh ini, Kang Dani deh kayaknya. Karena mana ada sih pesugihan yang gratis yang nggak pakai tumbal. It's okay lah kalau misalnya pakai materi, pakai uang kita bayar ke dukun atau ke praktisinya. Tapi kalau misalnya si gaibnya nggak dapat apa-apa, nggak mungkin dong, Bang. Ya kan? Iya. Ya. Lanjut setelah itu, Bang. Pulang tuh saya. Pulang. Ya udah seperti nggak terjadi apa-apa, tapi ini real. Ya. Kebetulan kakak saya itu yang perempuan, dia tuh lagi mengandung. Saya tahu banget 2020 sampai 2021 itu. 2020 akhir sampai 2021 Februari. Kemungkinan ada 4 bulanan lah. Setelah saya pulang sampai rumah, kakak ipar saya, dia nelpon, Oke. suruh ke klinik. Kakak saya keguguran. Berarti anak yang kedua. Kakak saya keguguran. Di situ kayak saya merasa kayak, apa jangan-jangan ulah dari saya ini gitu. Tapi saya nggak pernah numbalin seseorang, apalagi kandung saya sendiri yang lagi hamil gitu. Nggak mungkin saya melakukan hal yang sebodoh itu gitu, Bang. Cuman setahu saya di keluarga saya itu janin tuh kuat. Maksudnya saya tipikal keluarga saya tuh yang banyak anak, sehat-sehat begitu. Kayak kemungkinan untuk keguguran tuh kecil. Tapi kenapa ini kebetulan banget setelah saya malam yang melakukan ritual itu bikin si sosok itu kecewa atau benci apa gimana, marah. Terus tiba-tiba kakak saya keguguran. Saya komplain dong ke Kang Dani. Kang, gimana nih? Gitu. Kok kakak saya bisa keguguran kayak begini? Saya takutnya ini gara-gara efek si makhluk tersebut yang gak suka sama saya. Kayaknya saya gak bisa lanjut deh, Kang, ngelakuin ini. Saya takut sekarang baru keguguran, nanti kakak saya yang diambil, nanti ibu saya yang diambil, atau nanti bahkan nyawa saya sendiri yang diambil. Begitu saya bilangnya. Terus Kang Dani jawab, ya itu salah satu pengorbanan kecil. Dengan entengnya dia bilang begitu ke saya. Ya udah, sejak saat itu saya nggak mau lagi ketemu dia untuk beberapa waktu. Ya Bang ya. Tiba saatnya saya diharuskan untuk ketemu dia lagi karena ada sesuatu yang mau saya bilang ke beliau. Saya walaupun saya nggak bisa lanjut, ini saya mau nagih sisa uang saya yang udah masuk kan ini kan gagal. Beliau kan menggaransi bahwa kalau misalnya gagal duit kembali, walaupun ini salah saya sebenarnya dan sebenarnya nggak bisa balik juga, cuman saya nyoba. Saya datang ke rumahnya, Kang, ini kan saya nggak mau lanjut nih Kang, sisa uangnya mungkin masih ada Kang, yang dari 3 juta itu. Nggak ada lah, lagian juga kan kamu yang mau mundurin diri. Nggak ada kewajiban saya atau Mbak Apri buat balikin itu. Loh kok gitu sih? Iya. Terus kamu maunya apa sekarang? Kata Kang Dani begitu. Yaudah, saya nggak nuntut apa-apa. Sing bisa mawana weh, kata saya bilang gitu. Kamu jangan kurang ajar. Sing bisa mawanya teh, artinya semoga bisa bawanya aja gitu. Saya udah coba mengikhlaskan gitu. Duit segitu menurut saya lumayan gitu. Terus beliau jawab, kamu jangan kurang ajar mulutnya, mulut kamu dijaga. Saya emang agak nyentak nadanya. Ya udah, rentang waktu hampir 1 bulan saya nggak ketemu dia walaupun jaraknya dekat.
Oke. Daerah saya sama dia tuh dekat. Cuman ibu saya nyuruh saya buat ke dia lagi, katanya. Dia mau ngelakuin apa? Tawasul lagi nih ke daerah mana, kamu ikut aja nyari barokah gitu. Ke salah satu daerah di Karawang juga namanya Pulau Kalapa. Ya. Mungkin orang Karawang tahu Pulau Kalapa itu tempat apa gitu. Ya. Intinya tempatnya itu tempat buat inilah, Bang, cari-cari keberkahan, ada yang cari wangsit juga, mirip-mirip di yang di Cirebon itulah intinya. Oke. Ya, oke. Cuman posisi saya nggak ikut karena saya harus lembur kerja. Nah, kebetulan pulangnya nih, pas mereka pulang, saya juga kebetulan pulang kerja. Posisi mereka kan ziarah siang sampai sore, pulang sampai ke tempat mereka itu, tempat pengajian kami, itu sekitar jam 6:30 malam. Saya pulang jam 7:30. Saya temui beliau jam 7:30. Ya udah maaf-maafan lah gitu kan. Udah saya maaf-maafan apa segala macam. Saya beginilah, saya minta maaf ya. Gitu. Saya nggak akan ngelakuin hal yang kayak gitu lagi. Iya, kamu nggak boleh gitu sama guru, nanti kamu kualat. Katanya begitu, kata beliau. Karena nanti kamu kualat, kamu mau hidup kamu hancur. Saya bisa loh nyantet orang, katanya. Nyantet kamu aja saya bisa. Kata beliau begitu ancamannya. Saya sempat takut tuh, Bang. Saya sempat takut. Entah sugesti, entah apa. Setelah kejadian yang sate gagak itu, sama setelah kejadian saya punya masalah sama beliau, saya sakit-sakitan terus. Bahkan saya diagnosis COVID saat itu. Sampai saya nggak bisa kerja 1,5 bulan. Gitu, Bang. Nah, pas saat saya sakit juga saya sempat diganggu sama beberapa sosok. Iya. Ibu saya juga sama diganggu. Ya gangguannya tuh nggak se ekstrim waktu saya ngelakuin pesugihan itu. Mungkin ini sosok lain. Tapi saya juga berpikir rasional di situ, mungkin saya lagi sakit atau gimana. Intinya sosoknya itu dia anak kecil. Kalau abang nonton film Lord of the Rings yang seperti itulah. Iya. Tapi dia berbulu juga, sama mirip sama kayak di Yang daerah sana. Ya tapi ini versi kecilnya, Bang. Dia lari-larian di rumah saya. Bukan saya doang yang ngalamin itu, ibu saya juga ngalamin. Sampai saya sakit, ibu saya bahkan sampai dirawat beberapa hari di rumah sakit. Ya, saya juga sama sakit. Kemudian saya memutuskan untuk diruqyah, Bang. Sama dibekam juga setelah badan saya udah agak enakan. Gitu. Walaupun sebenarnya nggak boleh kemana-mana ya karena statusnya COVID, cuman saya sempat ini aja lah, memberanikan diri buat keluar. Saya dibekam di salah satu bekam ruqyah yang syar'i gitu. Habis dibekam, kemudian saya diruqyah, dibacain ayat-ayat, itu nggak ngepek di saya, Bang. Sama sekali nggak ngepek. Harusnya kan normalnya orang kalau diruqyah itu nunjukin reaksi atau apa gitu, kata si peruqyahnya. Terus, abang habis dari mana? Kata si peruqyahnya. Oh, saya habis dari daerah ini. Habis ngelakuin ini, saya terus terang aja sama beliau gitu. Mungkin suatu saat orang yang nonton juga pasti relate, kenal sama saya gitu. Oh, coba Bang jangan ikut-ikutan kayak begitu lagi. Hidup lurus-lurus aja. Saya dikasih tahu lah apa segala macam A sampai Z. Buang aja, Bang, barang yang dikasih sama orang itu. Iya sih, selama ini juga saya simpen itu nggak ada manfaatnya buat saya. Oke, saya buang tuh, Bang. Sama teman saya juga, kan kita satu motor. Saya bilang ke teman saya, ini beneran dibuang jangan ya, gue takut kualat nih. Saya tanya ke teman saya begitu. Oh ya udah, kata tukang ruqyahnya juga suruh dibuang. Ya udah saya buang tuh ke salah satu sungai yang ada di kota Karawang lah. Ada, saya buang plung aja gitu, Bang. Saya buang. Nah, beberapa waktu kemudian si mediator ini, si mediator dukun ini yang dekat sama saya, area rumahnya, kebetulan saat itu mau satu
1 Muharram ya, sesuai nama saya gitu. Oke. Nah, pas saat 1 Syuro itu emang kan biasanya nyuci pusaka-pusaka tuh Bang. Nyuci pusaka-pusaka. Ya, saat saya ditagih lah sama beliau. Saya ditagih Bang sama beliau. Barang yang saya titipin, dia bilangnya bukan ngasih tapi titipin. Ada nggak Mat? Kata beliau begitu. Waduh, kayaknya saya lupa naro atau gimana deh. Di dompet nggak ada Kang, gimana nih? Waduh, harus sampai ketemu itu kamu cari. Kamu udah yakin? Itu nggak ada, itu hilang. Saya takutnya itu pergi. Si pusaka itu pergi, katanya. Waduh, pergi kemana ya? Saya bilang begitu Bang. Tapi tenang, kalau misalnya pergi pun dia bakal balik lagi kalau emang itu milik kamu. Kalau misalnya emang bukan milik kamu, dia pasti nanti ketemu di rumah saya atau di tempat saya lah, pasti ada itu. Mau kamu buang pun pasti itu bakal balik lagi. Kata Kang Dani begitu Bang. Terus saya sempat percaya apa yang beliau bilang. Ya, setelah 1 minggu saya tunggu, ternyata nggak ada. Saya tanya ke beliau, ada nggak Kang di rumah Akang? Nggak ada nih, paling balik ke kamu, sok dak. Waduh, dak emang nggak akan mungkin kembali secara logika kan. Ya udah Bang, setelah itu saya ngide, saya cari di e-commerce, di Lazada. Oke. Ada tuh. Harganya 5.000, ongkirnya 13.000. Saya ingat banget. Ya udah saya beli tuh. Saya beli Bang. Saya beli. 2 hari datang, saya bungkus lagi dengan sekian rupa. Terus saya bilang ke beliau, nih Kang ada. Ternyata dia balik lagi. Nah, dengan pedenya beliau bilang, tuh kan apa Kang bilang pasti balik lagi kalau udah jodohnya kamu. Ya udah tapi Akang ambil lagi ya, katanya gitu. Akang simpen. Beliau pede seakan-akan itu tuh pusaka sakti balik lagi, padahal saya beli di Lazada di e-commerce Bang, gitu. Ya udah, semenjak saat itu saya udah mulai agak ragu juga sama kemampuan beliau. Masa sekelas beliau kan ngakunya kan sakti gitu ke orang-orang, tapi ternyata nothing, bohong. Ke inilah ketahuan mungkin ya, karena kalau misalnya emang beneran dia sakti, muridnya tuh pasti kebanyakan pengikut dia dari orang-orang situ dong. Kenapa harus dari orang-orang jauh? Yang orang situ cuma saya doang. Dan itu pun saya hitungannya pendatang di kampung itu, bukan orang asli. Iya. Karena ada stigma negatif juga dari bukan beberapa lagi, tapi banyak orang situ perihal beliau gitu Bang. Iya. Lanjutlah setelah kejadian saya tukar barang beliau dengan barang yang dari online shop, ya udah saya ngelakuin pertemuan lagi sama beliau tuh. Ada tuh beberapa orang juga ada. Kebetulan beliau WA saya Bang. Ayo atuh sini, udah pada ngumpul nih, ayo kita ngaji gini. Ini ada yang nyumbang sapi, terus dibagi-bagiin gitu, terus dimasak, kita intinya syukuran gitu. Oke. Saya datang situ masih pakai seragam kerja, masih capek, tapi saya terpaksa ke situ. Ya udah, saya ke situ. Terus ada beberapa orang yang saya kenal juga tuh, teman-teman tawasulannya dia. Gitu. Yang pertama tuh perempuan. Dia masuk ke ruangan beliau pertama. Sekitar ada per orang tuh ada sesi 20 menitan lah kalau saya hitung Bang. Nah, terus yang saya kenal itu tuh, yang saya kenal cowok masuk, terus pas keluar kok maaf nangis gitu. Nangis. Tapi saya di situ awalnya nggak curiga apa-apa. Saya nggak curiga apa-apa sama beliau, karena mungkin kenapa si anak itu bisa nangis, orang itu bisa nangis, mungkin dikasih wejangan, dikasih kata-kata sedih atau gimana. Ya, saya berpikir positif aja.
Jeder setelah masuk, saya masuk nih, gantian saya yang masuk. Saya masuk, saya dipanggil. Ruangan tuh yang tadinya terang gitu, dia matiin lampu, cuman nyalain lilin aja. Oke. Ya, ya di dalam biasalah seperti praktek-praktek, mirip praktek perdukunan lah istilahnya gitu bang. Nah, setelah itu dia nyuruh saya duduk bang. Aduh, ya, duduk. Saya ini saya, ini dia di samping saya, Oke. ngadep ke arah kiblat lah, gitu. Ada sajian juga di situ seperti biasa. Saya ingat banget ada beras ketan hitam, terus beras merah sama beras ketan putih, terus ada kemenyan, ada dupa, ada bunga-bunga yang lain, ada foto-foto seperti biasa. Terus beliau ngomong kayak gini, "Erek selesaikan masalahnya," kata dia gitu. "Akang juga bisa," kata beliau. "Sebenarnya nggak perlu tuh kita ke daerah sana. Oke. Akang juga bisa, asal kamu nurut," katanya begitu, kata beliau. "Oh, atur atuh Kang, kalau emang Akang bisa mah ya udah." Saya jawab begitu. "Nih sebentar, Akang panggil karuhun Akang dulu." Yang tadinya beliau suaranya suara biasa, terus beliau nyalahin kemenyan, asapnya ke muka dia, diarahin ke muka dia. Terus tiba-tiba suara dia berubah jadi suara aki-aki. Dan sebenarnya kita pun, orang awam pun bisa seperti itu, ngerubah suara mah kan. Kayak gini jadi wow gitu, bisa kan, suara kakek-kakek ya. Seperti itu. Iya gitu bang. "Rek naon ka dieu cenah, aya masalah naon?" Kata mungkin kata sosok itu, kata karuhunnya cenah, "Aki geus nyaho cenah, masalah maneh naon cenah. Sing tenang jang, gini banyak lah gitu, yang tenang jang," kata. "Nanti juga ada jalan keluarnya, masalah kamu begini." Istilahnya si sosok itu tahu masalah saya apa. Ya. Tapi sebenarnya sebelum si sosok itu bilang juga kan saya udah bilang secara langsung ke si Akang itu kan, curhat gitu. Nah, logikanya di situ saya masuk. Mungkin ini ngada-ngada kali. 50-50 lah saya. Terus nggak lama dia balik lagi iniin asap ke muka dia. Terus balik lagi tuh ke mode normal. Terus si Kang Dani bilang gini, "Tadi Aki bilang apa Aki?" katanya. Ya gitu gimana? Maneh sing bener atuh ngomongna, sambil kepala saya dikeplak sama si Kang Dani. Ya ngomong saya biar bener aja ngejalani hidup, terus nanti dikasih bantuan, dikasih cara biar saya dapat uang bagaimana, dan saya nggak perlu kesana begitu. "Oh iya, saya soalnya nggak sadar ngomong kayak begitu, itu aki yang masuk ke dalam tubuh saya." Dia bilang begitu. "Oh ya udah, tapi kamu harus sanggup ya syaratnya." "Apa syaratnya Kang?" "Oke, buka baju." Oke. Suruh buka baju. Ya, saya buka baju. Oke. Tapi saya nggak secara bulat, cuman pakaian atas saya aja yang dibuka. Oh. Iya, saya buka baju atas. Kemudian beliau beralasan mau ngeluarin sesuatu dalam tubuh saya nih, penghambat rezeki saya. Ya, intinya saya digrepe lah bang di situ. Digrepe? Ya, maksudnya bagian ini saya kan sensitif, untuk cowok juga sensitif kan bang. Iya, gitu. iya. Dimain-mainin sama dia. Ya, terus diraba-raba, dipijit-pijit. Nah, saya udah berontak pas dia mau cium. Oke. Ya, di situ saya berontak, saya tangkis gitu aja, refleks kan bang, refleks saya tangkis. Setelah itu baru dia bilang, "Udahlah," kata dia gitu udah. Ya mungkin kalau misalnya saya nggak refleks, mungkin ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Begitu ya. Terus beliau bilang, mempersingkat lah istilahnya,
Jadi nanti persyaratannya gini nih untuk besok, kata beliau. Bawa beras ketan putih katanya, beras merah sama ketan hitam sama minyak zaitun. Minyak zaitun. Oh, jangan naon minyak zaitun. Dia diem aja. Dia diem tapi sambil ngeliatin saya. Jadi si Aki, katanya beliau bilang si Aki minta air mani. Oh. Ya di situ aja konotasinya Iya. gimana sih bang, gitu. Terus saya bilang, gimana kalau saya ngeluarin sendiri deh Kang di rumah, nanti saya bawa ke sini kalau dia minta itu. Oh nggak bisa, harus di sini ngelakuinnya. Ya abang tahu itu menjurus kemana dong. Iya, benar. Dan nggak boleh dilakuin sendiri, harus sama Aki. Intinya ya begitulah. Lebih ke konotasi begitu. Intinya di situ saya udah sadar, wah nggak bener nih manusia satu. Saat itu juga saya pergi, udah saya pamit dulu. Si dia narik tangan saya, jangan salah paham dulu, gini panik lah dia, beliau panik. Yaudah saya tinggalin aja, saya nyalin motor, saya pulang langsung. Di situ saya gemeteran bang. Saya mau nyalahin ibu saya juga nggak bisa karena kan beliau yang mengenalkan saya, ibu saya yang mengenalkan saya kepada beliau kan. Saya sempat kesel. Saya mau bilang juga tapi kalau bilang nanti namanya ibu pasti ngedagdag gitu. Ngedagdag itu apa ya bahasa Indonesianya? Apa namanya? Nyamperin lah sambil teriak-teriak. Saya nggak mau ada keributan seperti itu nanti. Gitu bang. Saya nggak mau ada keributan seperti itu. Dan ya udah saya keep aja. Terus nggak lama setelah kejadian itu dia nge-WA, nge-WhatsApp ke saya, chat. Intinya chatnya berbeda dari sebelumnya. Oke. Ya dia nggak mau dipanggil Akang, maunya dipanggil yang ya istilahnya yang agak mesra gitu. Ayang. Bukan ayang. Pokoknya pakai emot love, pakai emot air gitu. Oke, Ayo udah. lanjutin gini. Oh, kelainan. Ya mungkin ya. Tapi beliau kan dulu beristri juga, cuman sekarang udah enggak kan. Setelah itu. Nah, udah saya jauhi tuh. Bahkan saya kalau misalnya lihat dia, setelah saya jauhi itu, saya blokir nomornya. Terus beliau juga sempet tuh beberapa kali nanyain ke ibu saya, kok anaknya nggak pernah datang lagi ke pengajian saya, kata beliau begitu. Cuman saya nggak bilang ke ibu saya ada kejadian itu. Saya bilang setelah 1 tahun baru saya mau berani bilang kayak gitu ke ibu saya. 1 tahun setelah kejadian. Cuman kata saya, ya udah mak, nggak usah diperpanjang lagi, tau udah lewat juga, biarin. Dan saya juga validasi ke mantan muridnya yang lain, ternyata ada yang diperlakukan sama seperti itu juga. Ya, bahaya dong ya. Ya begitu. Apa namanya? Ustadz berkedok ya ini apa nama dukun berkedok ustadz ya kalau gitu ya. Iya begitu. Iya, mungkin yang banyak makanya banyak kasus-kasus pelecehan di pondok di apa gitu ya, karena guru-gurunya yang seperti itu. Tapi menurut saya dia bukan ustadz. Iya, dukun berkedok ustadz. Itu kan yang ngajarin ngaji kan. Iya, cuma dia juga sholat juga nggak pernah saya lihat dia. Dengan alasan dia udah di tahap ma'rifat katanya. Dia jadi nggak perlu sholat, apapun yang dia lakukan itu ibadah. Kata beliau begitu dulu mendoktrin kami. Iya, sedangkan saya juga dari awal udah tahu itu melenceng. Iya. Tapi saya tetap masih melakukan aja gitu. Iya, aneh. Malah kedepannya dia bisa mengukuhkan diri sebagai nabi malah ujung. Bisa jadi bang. Iya. Bisa jadi. Maksud saya tuh sengeri-ngerinya saya ketemu sama sosok yang waktu saya sempat ngelakuin pesugihan, saya lebih takut sama sosok beliau, si orang itu. Sampai sekarang saya masih nyimpen traumanya. Walaupun saya belum sampai di tahap diapa-apain, cuman menurut saya itu udah parah. Berarti waktu itu masih muda memang orangnya. Mungkin umur 43 tahunan.
ya saat itu. Untung nggak dikocokin ya. Kalau saya mengiyakan mungkin bisa itu. Frontal banget bahasanya. Iya. Iya, tapi emang bener kan ya. Untung belum nyediain minyak zaitun, dikasih, tinggal dianin, dikocokin, keluar mani. Mungkin maninya diisep, apa namanya, ditelan. Ya? Aduh. Udah jangan sampai deh bang. Oke, jadi ini pesugihannya udah ya otomatis ya pesugihannya gagal ya itu mungkin apa ya? Tapi kalau ngelihat ininya ya bener ya ngeliat penampakan setannya benar gitu ya. Dan saya lihat dari si praktisinya juga yang di daerah sana itu, saya yakin sih betul karena kebetulan orang tua saya, ibu saya emang dari daerah sana juga, dari timurnya Jawa Barat yang orang-orang tahu terkenal dengan klinik-kliniknya begitu. Jadi bahkan keluarga saya juga, paman saya dan sebagian keluarga dari ibu saya tinggal di kampung sebelahnya dari tempat itu. Dan saat saya cerita malah saya dimaki habis-habisan Sama ibunya. sama keluarga saya. Untuk apa ngelakuin itu? Ya, mungkin karena dulu pikiran belum ini ya, belum jernih, kalut karena nggak dapat kerja. Gue pengen ngelakuin apa aja nih, gimana caranya biar menghasilkan gitu. Menghasilkan, dengan iya betul. cara yang haram pun dihantam. Betul. Iya. Tapi ya, untungnya semuanya gagal ya Bang Ahmad. Untungnya. Jadikan pelajaran aja untuk kita bahwa melakukan hal-hal yang di luar ajaran agama itu adalah yang nggak baik lah. Iya, yang nggak baik. Jadi kalau misalnya dibilang, misalnya ada orang yang nawarin pesugihan, dibilang nggak pakai tumbal, nggak pakai apa, gitu. Ya istilahnya si praktisinya minta uang, kan nggak mungkin si gaibnya nggak minta imbalan. Iya. Toh ini Indonesia, mau manusia, mau hantu, semua bisa jadi kapitalis. Iya betul. Jadi, dengan apa bahasanya bukan sugihan, mencari syariat. Mencari syariat katanya. Kita syariatnya nih minta apa nih? Minta kekayaan, minta uang. Asal kita syariat dengan menyebut ini, menyebut itu. Ya jadi mereka menyamakan dengan antara perdukunan dengan agama gitu ya. Gitu. Dijadiin satu sama mereka. Jadi dengan menyebut ini aja bla 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 bla, lo udah bisa melakukan meminta sesuatu hal apa yang diinginkan. Iya betul. Asal kita minta syariatnya seperti itu. Oh banyak juga ya apa namanya, itu masuk penipuan yang kayak gitu ya. Iya. Tapi untungnya semua nggak terjadi Bang. Kalau terjadi gimana nih Bang Ahmad? Udah kaya tapi banyak yang ditumbalkan. Iya pasti sih, nggak mungkin enggak. Toh juga ya kalau misalnya kakak saya nonton, ya wassalam nanti gimana ke depannya gitu. Cuma setelah kakak saya keguguran itu dan saya tanya ke beliau, itu salah satu pengorbanan kecil, entah benar atau tidak, ya wallahu alam lah. Kalau misalnya saya lanjutin bisa aja saya kehilangan yang lain Bang. Iya. Bisa kakak saya atau ibu saya atau bahkan diri saya sendiri begitu Bang. Karena balik lagi nggak ada yang gratis. Even itu kita berurusan sama makhluk gaib. Jadi gitu aja sih Bang. Oke. Nah berarti Kang Dani ini waktu itu udah ngeraba-ngeraba sini sampai dia udah meluk apa gitu, udah mendengus-dengus ya. Iya. Aduh. Udah kayak nafsu gitu ya. Iya. Karena mau temen sedekat apapun nggak akan begitu kalau bukan didasari nafsu. Terus saya agak gimana ceritanya, gemeter sih. Nggak apa-apa sih. Traumanya masih ada. Iya pasti ya. Aduh. Oke deh. Oke kalau gitu Bang Ahmad ya mungkin ya di skip aja sampai situ aja ya untuk cerita yang pelecehan dilakukan oleh dukun yang mengaku
Ustadz ya. Oke, dari sini Bang Dani ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? Ahmad. Bang Dani. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Iya, Ahmad Dhani. Oke, Bang Ahmad yang mau disampaikan mungkin pesan-pesannya ke penonton di rumah, silahkan kalau ada. Iya, pesannya ketika kita ingin rezeki yang berlebih, bukan berlebih nih, misalnya cukup gitu untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya kita tidak munafik lah Bang ya. Kalau manusia pasti butuh uang Ya, untuk hidup, bahkan yang mati pun butuh uang. betul. Tapi kita harus dapat dengan cara yang benar. Kerja, usaha, bukan dengan cara pesugihan. Dan satu lagi, gaib ada, dukun yang beneran asli atau orang pintar lah yang asli itu ada. Cuma balik lagi, mayoritas dukun kalau nggak palsu ya cabul. Titik. Oke ya. Itu aja. Oke, benar sekali ya Bang Dani lagi Bang Ahmad. Terima kasih buat waktunya. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Kang Ahmad. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan buat teman-teman juga yang mau bercerita tapi malu untuk menceritakan pengalaman mistisnya, teman-teman dapat mengirimkan cerita menarik kalian, cerita unik kalian melalui nomor atau melalui email di admin@jejakbackpacker.id atau di ale@jejakbackpacker.id. Kita tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Ahmad, terima kasih buat waktunya. Ya, semoga nggak ada lagi ya kasus-kasus seperti itu ya. Kerja yang baik, kerja kalau kita mau jadi orang yang sukses. Betul, Bang. Betul. Sampai jumpa.